الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا أصلي سنة العيد الفطر ركعتين مأموما لله تعالى لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih mendapatkan rahmat dan ridhonya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Id yang kami hormati, sebelum pelaksanaan salat Id dimulai, dimohon untuk mengisi dan menyempurnakan shaf yang masih kosong. Sekali lagi, Bapak Ibu jamaah salat Id yang kami hormati, sebelum pelaksanaan salat Id dimulai, dimohon untuk mengisi dan menyempurnakan shaf yang masih kosong. Bagi jamaah putra yang belum mendapatkan tempat, disilakan untuk menempati di lantai 2. Sedangkan jamaah putri yang belum mendapatkan tempat bisa menempati halaman masjid sesuai yang telah ditentukan oleh pengurus Masjid An-Nur. Selanjutnya yang pertama akan sampaikan pengumuman dari panitia zakat fitrah mal dan sedekah tahun 1446 Hijriah. Perolehan zakat fitrah tahun ini, tahun 1446 Hijriah, sebanyak 2 ton 845 kg beras. Kami ulang, perolehan zakat fitrah berupa beras sebanyak 2 ton 845 kg. Kemudian perolehan dari zakat mal sebesar 19.354.354 rupiah. Selagi perolehan zakat mal tahun ini mendapatkan 19.354.354 rupiah, dan perolehan sedekah sebesar 3.400.000 rupiah. Mudah-mudahan zakat fitrah maupun mal sedekah yang telah diserahkan kepada panitia memberikan terima dan memberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga zakat fitrah mal yang telah dikeluarkan mudah-mudahan menjadi pembersih harta kita yang masih tertinggal. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan bahwa salat Id dan khutbah Id merupakan satu rangkaian. Sekali lagi, perlu kami sampaikan bahwa salat Id dan khutbah Id merupakan satu rangkaian. Salat Id terdiri dari 2 rakaat. Dengan rakaat pertama terdapat 2 kali takbir, dan rakaat yang kedua 5 kali takbir. Dan tiap-tiap takbir membaca baqiyyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk jamaah putri diharapkan tidak melepas mukena atau ruku sampai ditutup dengan doa oleh khotib. Sekali lagi, untuk jamaah putri diharapkan tidak melepaskan mukena atau ruku sampai dengan doa ditutup oleh khotib. Dan sekali lagi dimohon para jamaah untuk mengikuti keduanya hingga tutup dengan doa oleh khotib, sehingga ibadah kita di pagi hari ini menjadi sempurna dan diterima dan bertahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun imam dan khotib salat Id pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Fahmi Asghaf SEMPD dan Bidal oleh Saudara Afandi. Akhirnya kami segenap jajaran takmir Masjid An-Nur Salakat menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas semua amal, sumbangan, bantuan dan partisipasi jamaah dalam memakmurkan Masjid An-Nur yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum pelaksanaan salat Id dimulai, marilah kita bersama-sama membaca
istighfar 3 kali dan syahadat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya mari kita ikuti salat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Fahmi Askam SEMD. Kepada Bilal kami persilakan. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatul Eid al-Fitr jami'ah rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Salli sunnah tahid. Faqatin mustaqim. Imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa shalla. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربنا ادخلنا الجنة بخير حسنات الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنية القبول والإقبال صلاح كل حال بنية الإيادة بالزيادة ونتقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتقديسنا وزكواتنا وصدقاتنا وجميع ما عملناه من أعمال الخير وجميع ما عملناه من أعمال الصالح وصلنا اجعلنا وإياكم من العائدين فائزين برضا رب العالمين ويعيد علينا وعليكم سن بعد سنين وعم دعوام على ما يحب وربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسر الفاتحة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahala lil ibad tariqal ibadati wa yassar wa waffahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar wa zakka abdanahum min darani sayyiati wa tahar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mustahiq li ayyuhmada wa yushkar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulkul azimul akbar alladhi ja'ala likulli syai'in waqtan wa ajalan wa qaddar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'ul musyaffa' fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina adhhaballahu anhum ar-rijsa wa tahhar. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yusamma yawmal jawaiz fayarji'u fihi minal musalla kullun bima qusim lahu faiz. Fal muhsinun yajiduna fi sahaifihim al-izza wal karamah
wal mudhnibun yajidunal khabiyah wan nadama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa betul-betul kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang kalau mau kita hitung habis umur kita, belum habis nikmat Allah kita hitung. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, tentunya kita sepakat dan kita yakini semuanya bersumber daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya saja terkadang nikmat itu kalau sudah lewat baru terasa. Ketika kita kehilangan baru terasa. Ramadan kita bisa bangun sebelum subuh, entah besok. Ramadan kita bisa sholat sunnah dalam tempo waktu 1 jam. Entah bulan Syawal ini apakah kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita bisa rutin baca Al-Qur'an, bahkan mungkin khatam. Entah 11 bulan ke depan bagaimana. Ramadan kita bisa puasa tanpa libur. Entah 6 hari saja puasa sunnah Syawalnya kita, apakah kita mampu untuk melakukannya? Lau ya'lamun nasu ma fi ramadhana minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia ini, umatku ini semuanya tahu betapa beruntungnya mereka hidup di bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap setahun penuh Ramadan. Maka dikatakan oleh ulama, baka Ramadan aqwamun wa qalu ma dha syahrus sa'ada wal ghanaim. Qultu da'ul buka fa in bagaitum 'ala taqwa bagi Ramadan daim. Banyak manusia yang ketika ditinggal pergi oleh Ramadan menangis, seraya mereka mengatakan telah berlalu bulan yang penuh keberuntungan, dilipat gandakan pahala, dibuka lebar-lebar pintu surga dan lain sebagainya. Maka aku katakan, hentikan tangisanmu. Selagi kamu hidup dengan ketakwaan, maka seumur hidupmu itu adalah Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini diperintah oleh Allah bukan untuk menyembah Ramadan. Enggak sholat witir kalau enggak Ramadan, enggak bangun sebelum subuh kalau enggak Ramadan, enggak pernah masuk masjid kalau enggak Ramadan. Kun ibadan rabbaniyan la ramadaniyan. Jadilah kita ini hamba-hamba yang rabbani, bukan hamba-hamba yang ramadhani. Enggak ibadah kecuali hanya Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah, mengabdi, ngawula dumateng Gusti Pangeran itu sampai datang al-yaqin, yaitu al-ajal, yaitu al-maut. Ibadah itu sampai mati, gak pedot kecuba keranten pedoti nyawa para hadirin. Meskipun pedot Ramadannya sudah putus dari kita, enggak putus ibadahnya kita. La tasku bidamaat li rahili Ramadan fa Ramadan sayau. Nggak perlu kita ini menangisi akan kepergiannya Ramadan. Selagi belum kiamat, Ramadan pasti balik. Walakin usku bidamaat khasyata ayyauda Ramadan wa anta rahilu. Tapi tangisi pada suatu waktu ketika Ramadannya kembali, kita yang nggak kembali. Berapa banyak orang yang kita kenal, Ramadan mereka tahun lalu adalah Ramadan terakhirnya. Bahkan berapa banyak juga orang yang kita kenal, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhirnya mereka. Bahkan ketika Lebaran hanya menghitung hari, ternyata bukan rumahnya yang baru dicat yang dia huni, kuburnya yang dia tempati. Bukan pakaiannya yang baru saja dia beli dan belum sempat terpakai, ternyata kafannya adalah pakaian terakhirnya. Bukan sepatunya atau sandalnya yang dia kenakan, justru dia menghadapi kuburnya dalam keadaan bertelanjang kaki. Bukan kendaraannya yang dia beli dengan memaksakan diri sampai hutang,
ternyata kerandanya yang menjadi kendaraan terakhirnya. Sebetulnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jarak antara kita dengan husnul khotimah itu dekat. Sedekat antara kita dengan Al-Quran, sedekat antara kita dengan tasbihnya kita yang ada di rumah, yang sering kita pajang tapi jarang kita putar. Jarak antara kita dengan husnul khotimahnya kita sendiri dekat, sedekat antara kita dengan masjid. Hanya saja kita yang membuat jarak, kita yang menjauh dari masjid, kita yang menjauh dari Al-Quran, kita yang menjauh dari sejadah, kita yang menjauh dari tasbih, sehingga itulah yang membuat antara kita dengan husnul khotimah menjadi berjarak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pesan saya kepada saya pribadi dan kita semuanya, hendaknya lah kita ini betul-betul mengistiqomai apa yang sudah kita lakukan ada di bulan Ramadan kemarin, sehingga kapanpun kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan yang terbaik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tarawih itu sunnah, witir itu sunnah, baca Quran itu sunnah, iktikaf di masjid itu sunnah. Tapi menyambung silaturahmi itu wajib. Enggak tarawih enggak dosa, enggak sholat witir enggak dosa, bahkan enggak dapat Lailatul Qadar juga enggak dosa. Tapi memutus tali silaturahmi itu yang dosa. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka yang terkecoh, tertipu dengan amal ibadahnya dia sendiri ketika kita mengerjakan apa yang sunnah tapi meninggalkan apa yang wajib, pakai baju nggak pakai celana, gambarannya hadirin. Seolah-olah bajunya menjadi tidak ada fungsi, walaupun dia pakai, walaupun dia kenakan, tapi karena dia nggak pakai celana, nilainya dia dengan yang telanjang sama. Sunnah dia kerjakan, yang wajib dia tinggalkan. Maka antara dia dengan yang tidak mengamalkan sunnah sama. La yadkhulul jannata ghati, singkat padat. Rasulullah menegaskan satu hal kepada kita, nggak akan masuk surga orang yang mutus tali silaturahmi. Jadi kalau ada di antara kita yang mengatakan gak dulur-duluran, itu sama seperti dia mengatakan gak surga-surgoan, hadirin. Kalau ada di antara kita yang karena marahnya, pegelnya, mangkelnya dia bilang gak paten, sebetulnya dia dengan mengatakan itu sudah memecat dirinya sendiri, menceraikan antara dirinya dengan surganya dia sendiri. Rasulullah SAW pernah ketika di tengah-tengah khutbah beliau rela memberhentikan khutbahnya dan pindah topik hanya untuk mengatakan la yujalisuna qati'ur rahim, hendaknya lah pergi dari tempat ini, kata beliau, orang yang sampai detik ini masih memutus tali silaturahminya. Maka diceritakan hanya satu anak muda yang beranjak dari tempat tersebut. Dia pulang dan memperbaiki hubungannya dia dengan bibinya, saudara dari ibunya. Yang lama terputus dia sambung, retak dia perbaiki. Nggak lama kemudian maka anak muda itu kembali duduk bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun meneruskan khutbahnya, dan di ending, di akhir khutbah beliau mengatakan innar rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmatnya Allah itu enggak akan turun kepada suatu kaum jika ada di antara mereka yang memutus tali silaturahmi. Dosa memutus tali silaturahmi itu sangat-sangat efektif untuk mengcancel rahmatnya Allah, walaupun di majelisnya Rasulullah. Sampai Rasulullah rela memberhentikan khutbahnya, enggan untuk meneruskannya, kecuali yang memutus tali silaturahmi sudah pergi duluan dari tempatnya. Sefatal itu, sedahsyat itu pengaruh efek samping daripada dosa memutus tali silaturahmi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga dawuh qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil ka'bah,
Orang yang memutus tali silaturahmi itu matinya mati terlaknat. Dawuh Kanjeng Nabi. Meninggal dalam keadaan dikecam keras oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun matinya di dalam Ka'bah. Pernah kita dengar ada orang meninggal dalam Ka'bah, hadirin? Kalaupun ada, dia meninggal dalam keadaan memutus tali silaturahminya, Allah yang Maha tahu dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ternyata tempat semulia Ka'bah tidak bisa merubah nasibnya, tidak bisa memperbaiki keadaannya, merubah dari su'ul menjadi husnul kalau dia meninggal dalam keadaan memutus tali silaturahmi. Dan orang seperti kita, jangankan meninggal di dalam Ka'bah, kita nggak meninggal depan TV sudah alhamdulillah. Kita nggak meninggal dalam keadaan benda terakhir yang kita pegang adalah HP-nya kita sudah alhamdulillah. Kok meninggal di dalam Ka'bah? Sudah sangat jauh kita meninggal di tempat-tempat yang mulia atau mungkin di waktu-waktu yang mulia atau dalam keadaan yang mulia. Maka jangan memperburuk keadaan kita, jangan mempersempit kemungkinan baiknya kita dengan kita memutus tali silaturahmi antara kita dengan orang lain. Yang penting bukan kita yang memulai. Tahu nggak? Laisal wasil bil mukafi. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang itu yang dikatakan menyambung tali silaturahmi jika hanya balas-balesan. Justru orang itu dikatakan nyambung silaturahmi ketika dia diputus tetap nyambung. Diputus tapi tetap dia menyambungnya. Nggak diundang, tapi kalau dia punya hajat tetap diundang. Nggak pernah disapa, tapi dia yang memulai menyapa. Ini yang dikatakan wasil, kata Nabi. Ini orang yang dikatakan nyambung silaturahmi. Kono medot aku ya medot, kono api aku ya api. Ini bukan nyambung silaturahmi. Ini kebaikan dibalas dengan kebaikan dan itu adalah kewajiban. Atau kalau sana nggak nyapa, saya juga nggak nyapa. Ini namanya kejahatan dibalas dengan kejahatan, keburukan dibalas dengan keburukan, dosa dibalas dengan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jadikan momen lebaran ini momen terbaik buat kita. Bukan hanya untuk merawat apa yang sudah baik, tapi juga yang lebih wajib daripada itu, yang lebih layak untuk kita lakukan adalah nyambung apa yang putus, memperbaiki hubungan yang retak atau mungkin sudah hampir hancur ini. Sudahi kesalahpahaman kita mumpung antara kita dengan mereka masih punya umur. Apakah iya kesalahpahaman itu akan kita bawa mati, atau wal'iyadzubillah kita wariskan kepada anak-anaknya kita? Jangan sampai kita kehilangan momen. Kalau bukan momen lebaran, kapan lagi hadirin? Yang penting bukan dari kita yang memulai. Gugurkan kewajibannya kita. Sudahi egonya kita, gengsinya kita, mangkel marahnya kita. Hanya untuk sekali saja. Sekali saja. Setelah itu biarkan urusan orang lain antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah bagaimana kita dengan Allah sudah menggugurkan kewajibannya kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, enggak cukup kita ini hanya baik kepada Allah, enggak baik sama manusia. Akan menjadi percuma. Sebagaimana percumanya orang yang hanya baik kepada manusia tapi enggak baik sama Allah. Salat itu diawali dengan takbiratul ihram, hablum minallah, tapi diakhiri dengan salam, hablum minannas. Siapa orang yang sholat takbir tok nggak pakai salam, nggak sah. Sebagaimana sholatnya orang yang nggak pakai takbir tahu-tahu salam. Puasa itu hablum minallah, tapi diakhiri dengan zakat, hablum minannas. Siapa orang yang puasa tapi nggak zakat, nggak diterima. Shaumu ramadhana mu'allaqun baina samai wal ardi la yurfa illa bi zakatil fitr. Tahu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan itu nasibnya enggak jelas, gantung antara langit dengan bumi. Tidak serta-merta kita takbiran, tidak serta-merta kita sholat id ada di pagi hari ini, kemudian pahala puasa kita begitu saja diterima oleh Allah, kecuali jika kita telah menunaikan zakat fitrah. Puasa tapi enggak zakat, enggak diterima. Enggak puasa tapi zakat, enggak diterima zakatnya. Enggak cukup. Kita hanya baik kepada Allah, enggak baik sama manusia, itu enggak cukup. Ini konsep Islam yang kafah,
bagaimana kita baik sama Allah, kita juga harus baik kepada manusia. Dan salah satu amal terbaik yang kita lakukan murni tulus karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita rela menurunkan egonya kita, gengsinya kita, rela meredam emosinya kita, tulus karena Allah, adalah menyambung apa yang putus, menyudahi kesalahpahaman, barangkali setelah itu menjadi cair untuk selama-lamanya. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya momen lebaran ini juga sekaligus menjadi momen buat kita untuk berbakti sebakti-baktinya kepada kedua orang tua kita. Baktinya kita kepada mereka nurun kepada anaknya kita, dan baktinya kita kepada mereka, kita yang akan panen kelak. Tapi ingat, durhakanya kita kepada mereka juga akan nurun kepada anak, dan kedurhakaan kita kepada orang tua kita pun juga yang akan memanennya kelak, waliyadzubillah. Sehingga dikatakan birrul walidain salaf, bakti sama orang tua itu ibarat hutang. Siapa yang bayar, siapa yang nyaur? Anaknya kita. Kalau kita bakti itu hutang, nabung kita. Nanti yang bayar bagaimana baktinya kita kepada orang tua adalah anak-anaknya kita. Birru aba'akum kabirrakum abna'ukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baktilah kalian kepada orang tuanya kalian, niscaya anak-anak kalian juga akan bakti kepada kalian. Hanya saja tentunya nggak cukup kita bakti kepada mereka di masa hidupnya saja. Ma'asyiral muslimin, kalau kita ini merasa hubungan kita sama Allah kurang harmonis, sholatnya kita nggak khusyuk, puasanya kita asal-asalan, mungkin perut lapar, mungkin ketika kita puasa kemarin kerongkongan kita haus, tapi matanya kita kenyang sama maksiat, lesannya kita juga kenyang, basah dengan maksiat. Maka satu-satunya kesempatan buat kita untuk tetap berpeluang mendapatkan ridhonya Allah, walaupun nggak secara langsung dari ibadah yang kita kerjakan, adalah dengan kita mencari ridhonya orang tua. Man asbaha muskhitan li murdiyan li walideh. Allah dalam hadits qudsi berfirman, barang siapa yang di pagi harinya gagal membuat aku sebagai Tuhan ridho kepadanya, tapi dia sebagai anak berhasil membuat orang tuanya ridho kepadanya, fa ana anhu radin, maka aku Tuhan adalah Tuhan yang ridho kepadanya. Apapun masalah yang kita punya, asal kita nggak punya masalah sama orang tua, berarti kita nggak punya masalah apa-apa. Sebesar apapun masalahnya kita, tapi kita sebagai anak nggak punya masalah sama orang tua, masalah kecil itu. Sebaliknya, hidup kita lancar, serba ada, tercukupi, terfasilitasi, tapi antara kita dengan orang tuanya kita bermasalah, itu hidupnya kita genting gitu. Nggak ada pemisah jarak antara dia dengan nerakanya kecuali matinya sendiri. Mati neraka. Kenapa? Dia punya masalah yang besar dengan orang tuanya. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walideh. Barang siapa di suatu pagi yang berhasil membuat aku ridho sebagai Tuhan, tapi dia sebagai anak gagal buat orang tuanya ridho, durhaka dia, fa ana anhu sakhit, maka ketahuilah aku Tuhan yang murka kepadanya. Pertanyaannya, berhasil kita membuat ridho Allah? Maka jangan dibuat apes hidupnya kita dunia akhirat. Sudah nggak baik sama Allah, nggak baik sama orang tua, dia sebagai hamba gagal, sebagai anak juga gagal, akhiratnya gagal, waliyadzubillah. Dan kewajiban kita bakti sama orang tua bukan hanya di masa hidup, akan menjadi wajib lebih-lebih ketika mereka sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak ada lagi sandaran dan tumpuan orang tua kita yang meninggal kecuali ada pertolongan daripada anak-anaknya. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith. Tidaklah keadaan mayit di alam kuburnya kecuali keadaannya seperti orang yang tenggelam, membutuhkan pertolongan. Yantadhir da'watan talhaguh min abin au ummin au akhin au sadiq.
Kalau orang yang tenggelam butuh pelampung, maka orang yang meninggal dalam kuburnya butuh doa. Dari sanak familinya, lebih-lebih dari anaknya. Wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh indikatornya kalau dia mendoakan orang tuanya. Nggak ada anak soleh tapi lupa mendoakan orang tuanya, itu nggak ada. Sujud sampai benjut, rukuk sampai bungkuk, poso sampai kuru. Kalau dia lupa sebagai anak mendoakan orang tuanya, bukan anak yang soleh. Dan ketika kita sebagai anak mendoakan orang tua kita, baik di masa hidupnya, lebih-lebih di masa wafatnya, otomatis kita menjadi anak yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yantadir da'watan talhaqu min abin aw ummin aw akhin aw sadiq fa idza lahiqathu kana ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha. Dan ketika orang tua kita di dalam kuburnya tertolong, terselamatkan berkat doa anaknya, dia merasakan kebahagiaan lebih daripada seandainya kita berikan dunia beserta isinya kepada orang tuanya kita semasa hidupnya. Kenapa? Ini urusannya akhirat. Terselamatkan berkat doa anaknya, bahagianya luar biasa. Wa annallaha ta'ala la yudkhil ala ahli al-qubur min du'ai ahli al-ardi amsalal jibal. Tahukah dari doa kita untuk orang tua kita yang remeh, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, hanya doa yang remeh seperti itu, ya Allah ampuni mereka sebagaimana mereka rahmat kepada kami dulu di masa kecilnya. Rahmati mereka, sayangi mereka, kasihani mereka, ya Allah. Hanya doa yang remeh, kita hafal, anak kita pun juga hafal, tapi Allah anugerahkan ampunan, ridho, pahala ada di dalam kubur orang tua kita yang kalau diwujud nyatakan seperti besarnya gunung. Wa inna hadiyatal ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar. Dan ketahuilah bentuk apresiasi tertinggi dari anak kepada orang tuanya atas perjuangan mereka, pengorbanan mereka, itu adalah doa dan istighfar. Kalau kita merasa dulu di masa hidup orang tua kita adalah anak yang durhaka, maka datanglah kesempatan kedua buat kita, sekaligus kesempatan yang terakhir untuk bakti dan menutupi kekurangan kita semasa hidupnya ketika kita durhaka kepada mereka. Dengan cara apa? Mendoakan mereka dan memohonkan ampun kepada Allah atas dosa, luput, salah dan khilafnya mereka. Annar rajula yamutu walidahu aw ahaduhuma. Seorang anak ditinggal wafat oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Wa innahu la'aqun lahuma, yang mana ini anak dulunya adalah anak yang durhaka, kata Nabi. Maka resep dari Nabi adalah fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfir lahuma hatta yaktubahullahu barran lahuma. Hendaknya lah si anak tutupi kekurangannya dengan mendoakan kedua orang tuanya, memohonkan ampun kepada Allah atas luput dan salah kedua orang tuanya, sampai pada akhirnya tidak diwafatkan itu anak kecuali dalam keadaan telah melunasi kewajiban dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Man hajja an ahadi abaweh, barang siapa seorang anak, sebagai contoh Nabi memberikan contoh, yang berangkat haji diniatkan untuk kedua orang tuanya atau salah satunya di antara mereka, adza'a anhu dzalik, maka hal tersebut diperbolehkan oleh syariat. Wa busyira ruhu bidzalika fis sama', dan arwah orang tuanya di langit disampaikan kepada mereka kabar gembira atas pahala haji yang sudah ditunaikan oleh anak-anaknya. Wa kutiba indallahi barron walau kana agon, dan anak dicatat sebagai anak yang berbakti walaupun dulunya adalah anak yang durhaka. Jangan sampai waliyadzubillah sudah durhaka di masa hidup, durhaka di masa wafat. Kita ziarah wali songo tapi nggak pernah ziarah orang tuanya. Kita cium tangannya ulama bolak-balik, tapi tangan orang tua kita nggak kita hargai. Tangannya ulama, kalau ulamanya meninggal masih ada ulama yang lain. Kalau orang tua kita meninggal, mau cari orang tuanya siapa? Yang mau dianggap bapak, yang mau dianggap ibu. Sandalnya ulama kita bawakan, sandalnya orang tuanya. Jangan-jangan kita sendiri yang tanpa sadar menginjak-injaknya. Bersimpuh di depan ulama bisa nunduk kepalanya. Kalau jalan mundur,
Kalau datang, maaf, ngesot. Depan orang tuanya nyingkuri. Depan orang tuanya membelakangi. Setidak pekakah itu kita sama orang tuanya kita. Sebelum kita kenal siapa-siapa, mau Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Gus Fulan, kita sudah kenal orang tua kita dulu. Dan mereka yang mengenalkan kita kepada Allah terlebih dahulu. Mungkin ibunya kita ketika kita ada dalam kandungan mereka, ibunya kita bersolawat. Kita lupa kita pernah mendengar nama Allah dan nama Nabi Muhammad dalam kandungannya. Ketika kita baru saja lahir, kita lupa kalau kita ini pernah diadani, dikenalkan juga oleh bapaknya kita, dikenalkan kepada namanya Allah dengan keagungan nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita menghargai orang yang setelah puluhan tahun mengenalkan kita kepada Allah, kemudian kita melupakan jasanya orang tua? Bukan nggak baik. Bakti, ngabdi, khidmat kepada guru-gurunya kita bukan nggak baik, tapi akan menjadi sia-sia kalau kita nggak bakti kepada kedua orang tuanya kita. Anak yang durhaka sama orang tua bisa dipastikan dia sebagai murid juga durhaka kepada gurunya. Kenapa? Karena gurunya nggak pernah ngajarkan itu. Tidak ada guru yang mengajarkan muridnya untuk durhaka sama orang tuanya, nggak ada sama sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo kita maknai lebaran ini lebih daripada sekedar opor. Ayo kita maknai lebaran ini lebih daripada sekedar sarung yang baru. Ayo kita maknai Idul Fitri lebih dalam daripada hanya sekedar baunya cat rumah yang masih basah di rumahnya kita. Kita maknai lebih dalam daripada itu. Ini hari yang agung, ini hari yang istimewa. Maka kita jangan mengerdilkan maknanya hanya karena urusan-urusan duniawi. Boleh, tapi itu nomor sekian. Yang nomor satu adalah apa yang kita dengar semenjak tadi. Maka mudah-mudahan apapun kekurangan kita selama Ramadan kemarin, semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun amal ibadah kita ada di bulan Ramadan kemarin menjadi amal yang makbul, menjadi amal yang soleh, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, jiwa kita, dada kita untuk mau memberi maaf dan juga mau menerima maafnya orang. Dan mudah-mudahan kita sebagai anak dimampukan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tuanya, baik di masa hidupnya atau di masa wafatnya. Dan mudah-mudahan Allah sempatkan kita, berikan kepada kita rezeki baktinya anaknya kita kepada kita di masa hidup kita, lebih-lebih adalah ketika kita wafat nantinya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghal nizam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي من علينا بالدين القويم وهدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من 3 خصال: الصدقة السر والإجهار والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي المختار فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم يا أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال مخبرا وآمرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصلي وسلم على إمام الموحدين وعلم المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا حبيب الله ورسوله وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه المتبعين لسنته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تبارك وتعالى عن خلفاء الراشدين الأئمة المهتدين ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافئ المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد واحفظ أمة سيدنا محمد وأصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين اللهم آدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة اللهم أدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل